Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Lestari sebagai moderator dari kelompok 2 dan beberapa anggota saya ada Mira Zulfikri sebagai ketua kelompok, Erish Khairunisa dan Farzana Alifa Adawiyah sebagai pembuat PowerPoint. Lalu ada Fadlan Raka Abilah, Gusfianti Nurwulandari, Tiana Nurazizah, Listia Sriwahyuni, Firly Purnamawati, dan Lukman NH sebagai pembuat makalah. Lalu ada Muhammad Faisal, Mira Zulfikri, Muhammad Rio Effendi, dan Kauria Melani Basoli Purba sebagai presentator. Di sini kita akan mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972. Di sini ada beberapa bagian yang akan dibacakan oleh presentator. Nah, yang pertama, pada awal kemerdekaan 1945 yang akan dibacakan oleh Muhammad Rio Effendi. Lalu ada ejaan Sowandi 1947 sampai 1972 yang akan dibacakan oleh Kauria Melani Basoli Purba. Yang ketiga ada Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 yang akan dibacakan oleh Muhammad Faisal. Selanjutnya ada ejaan bahasa yang disempurnakan tahun 1972 yang akan disampaikan oleh Mira Zulfikri. Kepada Muhammad Rio Effendi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada awal kemerdekaan. Sejarah singkat bahasa Indonesia dibagi atas 3 periode. Yang pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada periode ini, bangsa Indonesia sangat berhasrat mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Yang kedua, ahli pendidikan Belanda, Dr. J. Nieuwenhuis senantiasa memasukkan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut bersamaan hak dan kedudukan. Berkenaan dengan bahasa, kaum pergerakan di Indonesia menyusun tenaga rakyat dengan organisasi yang kuat, tapi mereka merasa tak mungkin hanya mengandalkan kesanggupan bahasa daerah yang jumlahnya terlalu banyak, 200 buah. Bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung dan pergaulan lingua franca di seluruh Asia Selatan menjadi perhatian kaum pergerakan, sebab mereka menyadari bahwa kekuatan rakyat itu dapat tersusun hanya dengan persatuan dan salah satu pemersatu adalah bahasa. Yang kedua, periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Perkembangan bahasa Indonesia tidak lepas dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Tahun 1928, para pemuda pejuang mengikrarkan Trisakti Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa itu, bahasa Melayu berubah nama menjadi bahasa Indonesia. Tahun 1933, berdiri Angkatan Sastrawan Pujangga Baru yang dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Taksir Aliyah Bana, Amir Hamzah, dan Amir Armin Pane. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi antara para sastrawan dan masyarakat, dibuatlah majalah Pujangga Baru. Maka, bahasa Indonesia mulai tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Angkatan Balai Pustaka yang berdialek Minangkabau menjadi bahasa Melayu modern, yakni bahasa Indonesia. Tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, antara lain menetapkan bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia. Pencetus pertama diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia adalah I Raden Mas Soedirjo Tjokrotisworo
seorang sastrawan harian, Soera Oemon. Kongres ini dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. 10 tahun setelah Sumpah Pemuda dikeluarkan. Gagasan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi para pemakai bahasa. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur, sehingga perlu adanya satu forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Kongres yang diketuai oleh Prof. Dr. Jaraka dan beberapa anggota antara lain Mr. Amir Syarifuddin, Katja Sungkana Sumana, dan Mr. Muhammad Syah menghadirkan para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh nasional waktu itu seperti Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, KB Perdi, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Muh Yamin, Soekarjo Wirjo Pranoto, ST Takdir Aliyah Bana, KST Pamojak, dan M. Tabrani. Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 tahun 1938 di Kota Solo menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, menyerap bahasa asing ilmiah. Yang kedua, diperbaharui berdasarkan cara berpikir baru. 3, memiliki gramatika yang disusun kembali. Yang keempat, diperbaiki dalam bersurat kabaran. Yang kelima, menjadi bahasa resmi Dewan Rakyat. Selanjutnya, tahun 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan masa penting karena bahasa Indonesia menjadi bahasa utama, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan resmi, karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, politik bahasa yang dilakukan oleh Jepang tersebut termasuk ke dalam kebijakan language planning. Jepang juga memanfaatkan bahasa daerah untuk menyebarkan bahasa Jepang dan memobilisasi masyarakat daerah yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Tujuan Jepang melakukan politik bahasa yakni agar mempermudah Jepang dalam berkomunikasi dengan bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam bahasa lokal dan menghasilkan pengaruh bahasa Belanda di Indonesia. Kebijakan ini membawa perubahan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Politik bahasa pemerintah Jepang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggantikan kedudukan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi bahasa kelas sosial atas. Selanjutnya, tahun 1942 muncul para sastrawan muda angkatan 45 membawa corak bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu bahasa yang penuh dinamika dalam penataan kata-kata dan kalimat, serta ungkapan-ungkapan dalam perbandingan baru. Ya. Beberapa sastrawan angkatan 45 antara lain Khairil Anwar, Asrul Sani, Lipai Arifin Idrus, Asdiat Karta Miharja, Trisno Sumarjo, dan Utuy Tatang Sutani. Selanjutnya, periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1945, selain bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional dan resmi atau bahasa negara di Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Muhammad Rio Effendi. Selanjutnya kepada Kaori Melani Basolali Purba, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan ejaan Suwandi. Next, ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1972. Ejaan Suwandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini adalah pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusun ejaan ini adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Republik. Seperti apa sih ejaan Suwandi itu? Perbedaannya terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal. Jadi kan saat ejaan Van Ophuijsen masih memakai O dan E untuk penggunaan U, lalu J untuk penggunaan Y, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, di ejaan Suwandi ini, O dan E sudah diganti menjadi huruf U, dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof itu tanda petik yang satu. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya seperti ini. Yang pertama tadi kan penggunaan O dan E diganti menjadi huruf U. Contohnya umur diganti menjadi U aja gitu, tidak pakai O dan E lagi. Yang kedua, bunyi hamzah atau bunyi sentak, pakai huruf akhiran K, misalnya pak, tak, maklum. Lalu yang ketiga, dihapusnya tanda apostrof. Tanda apostrof ini bisa menjadi K atau dihilangkan. Contohnya seperti ini ya, ada di sini, Jumat. Apostrof ini dihilangkan menjadi Jumat, karena pelafalannya juga berbeda. Kalau dipakai apostrof jadi Jumat, kalau tidak ada apostrof jadi Jumat. Jadi maksudnya di sini tanda apostrof ini dihilangkan. Yang kedua ini ada rakyat. Apostrofnya ini diganti menjadi K, menjadi rakyat. Yang keempat, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Jadi saat ejaan Suwandi ini, kata ulang itu misalnya seperti bermain-main, kan kita pakai tanda strip. Zaman dulu sebelum ejaan Suwandi itu pakai tanda strip. Jadi sejak zaman Suwandi boleh dipakai bermain, lalu ditulis huruf angka 2. Contohnya lagi adalah berjalan-jalan. Di berjalan baru angka 2. Yang terakhir, awalan di dan kata depan di. Kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang pertama kita harus tahu dulu perbedaan kata awalan di dan kata depan di. Nah, di sebagai awalan itu diikuti dengan kata kerja, sedangkan di sebagai kata depan diikuti oleh kata yang menunjuk tempat. Contohnya seperti ini, kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, di sekolah. Nah, itu sama seperti kata awalan dibeli, dimakan, dipukul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Kaori Melani Basolali Purba. Selanjutnya kepada Muhammad Faisal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kongres Bahasa II tahun 1954. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan memperkasai Kongres Bahasa Indonesia II yang dilaksanakan di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Di antaranya, dalam Kongres Bahasa II ini,
ada susunan panitia penyelenggara yang diantaranya diketuai oleh Saudara Sana. Wakil ketuanya Dr. Slamet Muljana, Panitera 1 Mengatasnasution, Panitera 2 Dr. Andes WJ BF Toy, Panitera 3 Nur ST Iskandar, anggotanya Pudjowi Jatno, anggota yang kedua yaitu Amir Hamzah Nasution, anggota yang ketiga yaitu Said ditambah dengan penasihat panitia yang terdiri atas beberapa cendekiawan. Next. Dalam kongres itu kemudian dipilih pimpinan kongres yang terdiri atas Mr. Mahadi, Dr. Asopian. Prajana Kongres itu merupakan peristiwa terbesar bagi masyarakat Medan. Kegiatannya bukan hanya rapat-rapat, melainkan juga pameran buku-buku, malam kesenian di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Kongres dibagi atas beberapa seksi yang masing-masing membicarakan topik tertentu sebagai berikut. Seksi A membahas 2 topik, yaitu tata bahasa Indonesia dan dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Seksi B membahas 2 topik, yaitu bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi. Yang keduanya yaitu bahasa Indonesia dalam perundang-undangan administrasi Profesor Mr. Kuchoro Pujorjo. Yang seksi C ada 2 topik, yaitu bahasa Indonesia dalam kuliah dan pengetahuan. Yang keduanya Kamus Etnologi Indonesia. Dan seksi D bahasa Indonesia dalam film, dan materi yang keduanya bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Untuk seksi E-nya yaitu ada 3 topik yang dibahas: fungsi bahasa Indonesia dalam pers, bahasa Indonesia dalam pers yang dikemukakan oleh Fredes Adiego. Yang ketiga bahasa Indonesia dalam penyiaran radio. Keputusan penting dari hasil kongres yang kedua ini adalah saran agar dibentuk badan yang kompeten yang bertugas untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Kongres mengusulkan supaya diadakan pembaruan ejaan. Kongres juga memberikan perhatian pada pemakai bahasa dalam undang-undang dan administrasi. Kongres berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak mengalami kesulitan. Kongres juga menyarankan supaya digiatkan pemakaian istilah ilmiah internasional dan pengalihan istilah dari bahasa daerah yang serumpun dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Faisal. Selanjutnya, silakan kepada Mirajul Fikri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan membahas materi yang terakhir dari PowerPoint ini, yaitu mengenai ejaan bahasa yang disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD. Next. Ejaan ini bermula dari polemik yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954. Nah, jadi ejaan yang EYD ini gitu, ejaan yang diperbarui ini itu sebelumnya, karena sebelumnya itu dirumuskan pada Kongres kedua ya, setelah tadi dibahas juga oleh Faisal kayak gitu. Jadi emang di Kongres tersebut tuh salah satunya diusulkan untuk membentuk atau merubah ejaan seperti itu, sehingga dibentuklah panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia seperti itu. Next. Kongres Bahasa tahun 1954 di Medan dan dihadiri oleh delegasi Indonesia, maka mulailah ada keinginan di antara 2 penutur bahasa Melayu ini untuk menyatukan ejaan. Keinginan ini semakin kuat. Nah, jadi pada Kongres Bahasa tahun 1954 tersebut itu dihadiri oleh delegasi Malaysia juga seperti itu. Karena kan sebelumnya Indonesia menggunakan Melayu juga kan, nah sehingga biar tidak ada konflik atau sebagainya, sehingga diutuslah delegasi dari Malaysia juga seperti itu. Jadi pada kongres tersebut itu ada Indonesia dan Malaysia seperti itu. Keinginan ini semakin kuat sejak Malaysia merdeka tahun 1957 dan Indonesia pun menandatangani. Nah, jadi dulu tuh pada
pada tanggal 23 Mei 1972 sebuah pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia yaitu Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia atau Mendikbud Indonesia yaitu Mas Puri. Nah, ditandatangani oleh kedua menteri tersebut untuk membicarakan kerjaan bersama ini gitu tahun 1959. Ejaan bersama seperti itu. Nah, ejaan bersama ini itu tuh berlaku pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 seperti itu. Nah, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bagi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Melayu itu Rumi seperti itu. Nah, di Malaysia ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama seperti yang tadi saya sebutkan yaitu ERB atau Rumi ya yang tadi. Lalu selanjutnya pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, nah tanggal 17 Agustus 1972 itu diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia seperti itu oleh Presiden Republik Indonesia seperti itu. Sehingga dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering kita dengar dengan EYD seperti itu. Next. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan sejak 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto seperti yang tadi saya sudah katakan seperti itu. Nah, pada ejaan yang disempurnakan ini ada beberapa hal yang diambil, misalkan seperti yang pada PowerPoint ini disebutkan, yaitu tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E. Nah, seperti itu. Penggunaan huruf kapital dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf E, P, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia seperti yang tadi udah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya, kan ini tuh kental dengan bahasa asing ya seperti itu. Nah, ini tuh diresmikan pada ejaan yang disempurnakan ini seperti itu. Next. Ciri-ciri EYD, perubahan ejaan bahasa Indonesia seperti yang bisa dilihat ya oleh teman-teman. Nah, jadi ada beberapa perubahan. Nah, tadi kan misalkan yang tadi Kaori jelaskan, misalkan tadi yang di awalan di sama yang dia yang satu lagi itu tuh awalan di sama kata depan di kan sebelumnya itu disatukan ya sama aja. Nah, pada ejaan yang disempurnakan ini dirubah yang awalan di itu misalkan kalau awalan di itu misalkan dibeli seperti itu, dimakan. Sedangkan kalau kata depan misalkan kata depan di itu contohnya di rumah, jadi dipisah, jadi ada space-nya gitu. Sebelumnya kan disatukan. Nah, itu salah satu perubahannya. Keduanya ini mengenai huruf-hurufnya, misalkan perubahannya kan yang seperti kita ketahui TJ. Nah, itu dirubah menjadi C seperti itu. DJ menjadi J. Misalkan kalau yang TJ tadi misalkan asalnya kan TJ Imahi misalkan Cimahi kan. Nah, itu disempurnakan jadi pakai C jadi Cimahi. DJ misalkan di Jakarta asalnya jadi Jakarta. Nah, seperti itulah perubahan yang ada pada EYD ini seperti itu. Jadi ini disempurnakan dari hasil-hasil kongres dan ya musyawarah-musyawarah sebelumnya seperti itu. Sehingga bahasa inilah yang sekarang sih udah dirubah lagi kan ya. Nah, yang sebelum yang sekarang ini digunakan kayak gitu, yaitu ejaan yang disempurnakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mira Zulfikri. Selesai sudah presentasi kita dan saya akan menyimpulkan presentasi ini. Kongres Bahasa 1 yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni tahun 1938 di Kota Solo menghasilkan kesepakatan menyerap
bahasa asing ilmiah diperbarui berdasarkan cara berpikir baru, memiliki gramatika yang disusun kembali, diperbaiki dalam persurat kabaran menjadi bahasa resmi dengan rakyat. Selanjutnya, peresmian Ejaran Sewandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Sewandi. Pembaruan dari Ejaan Sewandi terletak dalam penggunaan diftok gabungan dua huruf vokal. Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Keputusan penting dan hasil kongres yang kedua ini adalah saran agar dibentuk badan yang kompeten yang bertugas untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa yang disempurnakan di Medan tahun 1954 dihadiri oleh The Legend Malaysia. Ejaan ini diresmikan sejak 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Terima kasih kepada semua anggota yang telah bekerja keras dalam membuat makalah dan PPT ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.